yang saya kasihi, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Pak Apri dan Pak Hadnan, CGP dari SMP 1 Riau yang saya banggakan. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini Pak Hamdan dan Pak Apri akan mempresentasikan materi terkait budaya positif yang mereka pelajari selama mengikuti CGP 1 bulan kemarin. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan diseminasi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, secara khusus oleh Pak Apri dan Pak Hamdan sebagai CGP. Saya minta supaya kita mengikuti dengan serius agar apa yang disampaikan bisa kita pahami dan kita terapkan dalam sekolah kita. Untuk itu, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Apri dan Pak Hamdan untuk boleh melakukan sosialisasi. Dengan doa. Untuk itu saya sebagai pimpinan dengan resmi membuka kegiatan diseminasi CGP Angkatan 9 asal SMP 1 Riau dengan resmi. Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Riau yang terhormat, Bapak dan Ibu serta pegawai yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya cintai dan yang saya kasihi, juga peserta didik dari SMP Negeri 1 Riau. Pada kesempatan kali ini saya dan Pak Hamdan akan mendiseminasikan tugas kami, tugas aksi nyata terkait dengan tuntutan LMS dari CGP Angkatan 9 terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya dengan Pak Hamdan sebentar berkolaborasi untuk mempresentasikan beberapa poin penting yang terkait dengan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya mengawali kegiatan ini dengan doa. Bapak dan Ibu guru serta pegawai dan anak-anakku sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa, dan izinkan saya memimpin doa secara katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha baik dan penuh cinta, terima kasih banyak atas segala penyertaan, atas segala karunia rezeki yang Engkau berikan kepada kami, terutama nafas kehidupan. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami akan melakukan diseminasi. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami bicarakan, apa yang kami bagi hari ini dapat berguna, khususnya untuk anak-anak didik kami. Segala permohonan ini ya Tuhan kami aturkan lewat perantaraan Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin pada kesempatan kali ini kami bagi ada 6 poin sebentar. Saya dengan Pak Hamdan bagi 3 poin. Poin pertama sebentar Pak Hamdan poin 1, 2, 3. Saya sebentar poin 4, 5, 6. Untuk itu terkait dengan penerapan budaya positif ini disusun bersama oleh saya dengan Pak Hamdan. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya meminta Bapak dan pada kesempatan kali ini saya meminta kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita, berdamai sejenak semua situasi yang ada dalam diri kita. Dan pada kesempatan ini saya minta kita semua untuk tutup mata kita, refleksi sedikit.
berdoa pegawai untuk mengingat kembali masa-masa Bapak dan Ibu guru pada saat Bapak dan Ibu guru di sekolah. Bapak dan Ibu guru mengingat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pernah Bapak Ibu alami di sekolah, baik peristiwa yang sedih, senang, menyakitkan, atau yang paling buruk, menyakitkan orang lain. Pernahkah Bapak Ibu menyinggung perasaan teman, rekan sejawat Bapak Ibu waktu Bapak Ibu di masa-masa sekolah? Pernahkah Bapak Ibu menyinggung hati guru-guru di sekolah Bapak Ibu guru dengan tingkah lakunya Bapak Ibu sendiri? Pernahkah Bapak Ibu disakiti oleh guru dan guru mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan? Hei bodoh, hei nenek moyang. Pernahkah Bapak mengalami hal seperti itu? Adakah dari peristiwa-peristiwa itu yang masih membekas di hati Bapak Ibu hingga saat ini? Pada saat sekarang Bapak dan Ibu guru sudah menjadi seorang pendidik, pernahkah Bapak Ibu menyinggung perasaan siswa Bapak Ibu dengan mengeluarkan kata-kata yang tak senonoh? Dasar anak kurang ajar, dasar bodoh, hei kau punya nenek moyang tidak ajar kok. Tanpa kita sadari, anak-anak pasti akan merasa sakit hati. Terkhusus kita mengucapkan nenek moyangmu tidak pernah ajar, dan pada saat itu apakah kita tahu neneknya masih hidup atau tidak, ataukah pada saat itu neneknya meninggal atau sedang sakit? Ya baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Paham dah? Untuk paham dah, saya bisa. Baik, terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi barusan kita sudah mengikuti relaksasi untuk ketenangan batin. Diharapkan setelah itu kita bisa menerima materinya dengan nyaman, sehingga apa yang didapat di sini bisa kita aplikasikan dengan anak-anak nanti. Baik, untuk berikutnya saya mengucapkan mohon maaf sekali lagi. Jadi saya dengan Pak Apri di sini berdiri di sini tidak lain hanya untuk memenuhi tuntutan tugas kami saat pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif bagian aksi nyata. Jadi harapan kami selanjutnya nanti Bapak Ibu guru yang sudah dan masih sementara mendaftar CGP nanti bisa seperti kami di sini bisa berdiri untuk menyampaikan pemahaman tentang materi yang didapat saat pendidikan guru penggerak. Oke. Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya saya minta kita suasananya agak di luar formal sedikit supaya kita bisa menerima materinya cukup
tenang. Bagaimana Bapak Ibu? Semuanya nyaman? Tenang ya. Hanya saya agak grogi sedikit. Jadi baik, untuk diketahui materi ini sebenarnya itu adalah tugas mandiri. Tapi kebetulan di sekolah kita SMP 1 calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 9 itu ada 2 orang, yakni saya dan Pak Apri. Jadi kami berkolaborasi untuk memenuhi tugas ini. Terus untuk diketahui selanjutnya juga kami untuk angkatan 9 itu sudah mempelajari 4 modul pada modul 1, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan nasional. Terus yang kedua modul 1.2 tentang nilai dan peran guru. Modul 1.3 tentang visi guru, dan modul 1.4 yang sekarang kami sampaikan materinya yaitu tentang budaya positif. Di budaya positif ini ada 6 poin yang perlu kita ketahui bersama teman-teman. Jadi di sini sekali lagi saya mohon maaf, saya di sini tidak mengajarkan. Di sini kami hanya berdiri untuk menyampaikan pemahaman yang kami dapat. Jadi kita di sini sama-sama bagi supaya sekolah kita seperti yang diinformasikan sebelumnya oleh Pak Lexi itu, sekolah kita mau menuju sekolah ramah anak. Jadi salah satu yang harus kita selesaikan dan penuhi adalah budaya positif di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk poin yang pertama yang harus kita penuhi yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi ini 6 poin yang akan kami paparkan sesuai dengan pemahaman kami yang kami dapat saat pendidikan guru penggerak. Untuk itu saya akan menjelaskan atau menyampaikan 3 poin. Yang pertama yaitu poin 1, 2, dan 3. Nanti selanjutnya teman kita Pak Apri yang akan menjelaskan poin 4, 5, dan 6. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau lebih dikenal dengan ilusi kontrol. Di sini ada 4 poin yang biasanya kita lakukan, ya. Biasanya yang kita lakukan pada anak di sekolah, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang biasanya yang kita laksanakan selama ini. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, kita mengkritiknya. Tujuannya bahwa kita dapat menguatkan karakter anak itu. Ternyata tidak seperti itu, nanti kita dapatkan materinya selanjutnya. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak dipungkiri oleh kita ya, karena yang seperti ini yang kita laksanakan selama ini. Terus yang berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari ilusi-ilusi tadi timbul pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat perbandingannya di sini. Stimulus respon dan teori kontrol. Kalau pada stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
secara tidak langsung di dalam kelas, contoh di dalam kelas, kita itu memaksa anak sesuai dengan kehendak kita. Itu seperti itu ini. Tapi kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak pada kita. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kebanyakan sekali yang kita perbuat selama ini, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita tidak melihat bahwa kenapa dia bisa berbuat buruk. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan seperti itu, tapi kita langsung memvonisnya sebagai suatu kesalahan. Kita sendiri yang mengontrol diri sendiri, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, seperti itu. Terus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika melakukan hal-hal yang salah, kita memaksa anak supaya berbuat, bukan berkehendak sesuai keinginannya, seperti itu. Terus pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus pada stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang kalah. Sementara di teori kontrol, pikirnya tidak ada menang kalah, tapi menang-menang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya, sekarang dari tadi saya pikir ini hanya sebagai penguatan saja. Tapi pada dasarnya kita sudah tahu semua apa itu disiplin. Tapi ternyata di sini saya pikir disiplin itu awalnya itu adalah sesuatu kesepakatan aturan yang kita buat. Tapi setelah saya dapat di sini, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya apa? Disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata belajar, teman-teman. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada saat itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi yang selama ini kita ketahui bahwa disiplin itu maknanya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika dibuatkan aturan, kita harus diusahakan sebagaimana mestinya, harus disiplin untuk mematuhi aturan itu. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya, kalau kita pahamnya seperti yang kita maknai selama ini, maka ketidaknyamanan akan timbul. Karena ketika kita melakukan tidak disiplin, terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kenapa penting nilai-nilai kebajikan universitas ini ditanamkan pada budaya positif di anak-anak? Karena ini sumber dasar anak-anak untuk bisa melaksanakan atau mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai yang dianggap yang diakui oleh seluruh orang, baik itu kita di Manggarai atau Indonesia ataupun di negara lain. Misalnya yang bagaimana itu, yaitu cinta kasih, saling tolong menolong, hormat menghormati. Seperti nilai-nilai ini juga diakui di Amerika misalkan ya. Di Amerika juga itu menghargai orang juga, saling menghargai, menghormati orang yang lebih tua, bertanggung jawab seperti itu. Tapi kita di Indonesia lebih ke arah profil pelajar Pancasila. Karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan saya pikir kita semua itu sudah tahu dan sudah melaksanakan walaupun hanya baru 2-3 minggu ini. Penghargaan restitusi. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia.
Jadi perilaku manusia, tindakan kita ini itu dipengaruhi oleh dua motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu motivasi untuk salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, pemberian hukuman. Kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Misalnya anak-anak juga, mereka mengerjakan tugas, contoh kecil, mengerjakan tugas yang kita berikan, itu bukan karena dia ingin mengerjakan tugas, tapi karena takut ada hukuman yang kita akan berikan. Misalnya, nanti kalau kamu tidak kerja, kamu maju di depan ya, angkat satu kaki misalnya, atau kamu berjalan jongkok dari meja, dari kursi yang kamu duduk mengelilingi teman yang lain. Itu salah satu motivasi eksternal. Jadi dia mengerjakan tugas itu karena dorongan hukuman. Yang berikutnya adalah motivasi eksternal yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau pengusahaan. Ya, baru-baru ini saya jujur katakan, saya sudah mulai dengan hal-hal yang kecil, minimal hadir di sekolah di awal, di pagi-pagi bersama dengan anak-anak sebelum jam masuk. Tapi saat itu saya di depan teman-teman mendapatkan penghargaan, apresiasi karena saya datang cepat. Kalaupun saya, ini contoh kecil, melakukan hal itu karena respon dari kepala sekolah, itu apresiasi dari kepala sekolah, maka itu namanya motivasi eksternal saya, karena saya melakukan itu membutuhkan penghargaan dari kepala sekolah. Seperti itu contohnya, itu penghargaan. Masih banyak yang lainnya, saya pikir teman-teman juga tahu itu. Terus yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu termasuk motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri. Misalkan anak-anak tadi mengerjakan tugas itu, betul-betul dia memahami apa yang kita sampaikan, kemudian dia mengaplikasikan pada tugas yang diberikan, menjawabnya itu. Jadi dia mengerjakan itu sesuai dengan keinginannya untuk menguji dirinya apakah dia bisa mengerjakan soal itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua teori motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Saya pikir kita semua tahu, sesuatu yang menyakitkan. Saya saja kalau dihukum saya tidak mau. Begitupun anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak juga itu pada dasarnya itu mereka tidak mau dihukum. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau poin yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ini agak mendekati hampir 11-12 hukuman konsekuensi. Terus yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Akhirnya anak, kalau kita tujuan awalnya kita menghukum supaya dia disiplin, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan membenci yang namanya kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, tapi karena ada konsekuensi, bukan dari dalam diri. Terus yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi, konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dihukum, jadi anak-anak belajar berbohong akhirnya. Sementara konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Saya sampaikan ini merupakan perwujudan dari hukuman dan konsekuensi yang selama ini kita terapkan pada anak-anak. Terus yang berikutnya adalah
restitusi. Tapi nanti di restitusi ini nanti akan dijelaskan bagaimana itu pelaksanaan restitusi oleh Pak Apri. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tujuannya itu supaya anak-anak itu dapat kembali pada kelompok, pada kelas, pada temannya itu dengan karakter yang lebih kuat. Itu tujuan daripada restitusi. Tapi bagaimana eksekusinya nanti Pak Apri akan menyampaikan pemahamannya. Terus yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Untuk poin yang ini, saya yakin teman-teman, Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya, menerapkan di kelas, termasuk saya sudah mulai menerapkan keyakinan kelas. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas ini lahir itu dari peraturan kelas. Peraturan kelasnya apa? Kita bawa di keyakinan kelas. Kemudian nanti lingkungan positif dan akhirnya membudaya, berkarakter. Tapi bagaimana itu keyakinan? Apakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama? Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama. Peraturan itu selalu kembali, misalkan contoh ya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tanggung jawab. Nah, biasanya ini termasuk saya, ketika saya belum mendapatkan materi ini, terus terang saya buat materi buat praktek aksi nyata di dalam kelas, membuat keyakinan kelas itu awalnya mulai dari modul 1.2. Kebetulan di sekolah kita ini kan sudah 2 GP, Ibu Iva dan Ibu Ika. Jadi apa yang mereka lakukan saya ikut, tapi saya tidak tahu, saya hanya buat saja. Tapi ternyata setelah mendapatkan materi ini, ternyata keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang harus kita pupuk, yang harus kita tanam pada anak itu yang kita tulis. Sehingga nanti kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempat, berarti itu anak sudah menjalankan keyakinan kelasnya, tanggung jawab, dan seterusnya. Dan seterusnya berikutnya misalnya dilarang mengganggu orang lain, berarti anak itu sudah menghormati orang lain. Tapi bagaimana kalau dia mengganggu orang lain atau berkelahi dengan orang lain seperti yang kemarin? Berarti nilai kebajikan yang tidak ada pada anak itu adalah menghormati orang lain atau tidak menghargai orang lain. Ya, saya pikir itu penyampaian singkat dari saya tentang pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya untuk 5 kebutuhan dasar manusia, terus fungsi posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Apri. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dan mendengarkan apa yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta kepada Ibu Guru untuk berdiri.
Oke, baik, terima kasih. Tarik nafas dulu. Harus gue dulu kan. Ya, baik, Bapak dan Ibu Guru, kesempatan ini saya akan melanjutkan terkait dengan penerapan budaya positif. Poin yang keempat di sini, Bapak dan Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang paling dasar. Yang pertama, survival. Survival ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta kasih atau diterima. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Mungkin selama ini kita mengalami kejadian-kejadian yang selalu menyimpang di dalam kelas. Misalnya kita masih memberi materi, proses pembelajaran, tiba-tiba ada anak-anak yang makan snack atau makan jajan di dalam kelas. Kemudian kita biasanya langsung membentak, biasa, mungkin seperti itu. Tapi pada dasarnya, anak itu ingin memenuhi sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta teman-temannya, khususnya anak murid laki-laki biasanya mencari muka dengan anak perempuan. Misalnya dia mengganggu agar dia selalu diperhatikan. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh peserta didik ini adalah kebutuhan kasih sayang. Ini yang perlu kita pahami. Kebutuhan dasar anak. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Misalnya anak-anak yang ini selalu membentak teman-temannya, harus mengikuti kemauannya. Anak ini membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebebasan. Ada siswa-siswa kita di dalam kelas yang biasanya setiap kali kita memberi pelajaran selalu ingin keluar, sedikit izin pergi kecil, sedikit ada yang lupa di kantin. Jadi kita harus mengerti dengan kebutuhan dasar anak. Anak ini membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kita sebagai guru harus mengerti betul-betul terkait dengan kebutuhan dasar anak. Agar penyampaian materi yang kita berikan di dalam kelas nanti akan diterima oleh mereka. Ini berkaitan dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak. Kemudian sebagai guru kita juga harus memiliki posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama, ada atau sukses, tapi kontrol dari dalam diri sendiri, dari dalam diri. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol guru ini, kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Di sini, yang jelas guru pasti berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir para siswa. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Hasilnya nanti memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu di identitas penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, nanti murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada muridnya, murid akan mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama. Itu kalau tipe penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya begini,
Pada ibu kecewa sekali. Kalau Sarisa kamu sudah tahu, ibu lelah atau pak lelah mengatakan ini. Ibu dengan pak sangat stres, kecewa sekali. Hasilnya nanti anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas nanti, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya pak, maafkan saya bu. Dampak pada muridnya nanti, murid tidak percaya diri, murid merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah nak, lakukan lebih pak. Masa kamu tidak mau? Ingat, pada ibu dulu pernah bantu anak. Hasilnya nanti ketergantungan. Berkaitan dengan dunia berkualitas nanti, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya nanti pada murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Di sini guru menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Bahkan banyak terjadi di sini. Yang sering kita lihat bersama, anak-anak kalau membersihkan halaman, kalau tidak ada guru mereka bermain. Saat guru datang mereka tiba-tiba membersihkan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini fungsi kontrol yang keempat. Dan fungsi kontrol yang terakhir adalah manajer. Identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari dalam diri sendiri. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya nanti akan menguatkan pribadi anak. Kaitan dengan dunia berkualitas, nanti anak meletakkan diri guru sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya agar memperbaiki keadaan? Dampak pada murid nanti, murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini fungsi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hamid tadi. Jadi baik, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Baik, dari ketiga restitusi ini, di sini peran guru nanti akan memberikan penawaran. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Kemudian setelah kita memilih 5 posisi kontrol sebagai salah satunya manajer, kita mengambil langkah atau tahapan untuk menanyakan murid dengan tahapan segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasikan tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah keyakinan. Di menstabilkan keyakinan, peran kita nanti, kita bertanya kepada siswa. Misalnya siswa membuat suatu pelanggaran, misalnya mencuri makanan teman punya di tas, kita menstabilkan identitas, kita panggil. Apa alasannya kau mengambil makanan yang ada di dalam tas
temanmu. Alasannya begini Pak, saya ke Pak lapar, saya belum makan dari tadi pagi. Di sini kita harus mengetahui dasar kebutuhan anak. Berarti anak ini membutuhkan dasar kebutuhan ingin bertahan hidup, survival. Itu menstabilkan diri. Kemudian yang kedua, masuk di validasi tindakan. Nah, apa yang kamu buat itu semuanya salah, tidak benar. Kita kan kali lalu kamu kan sudah mengetahui bahwa kalian sudah pernah membuat keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya dia jawab, mengambil barang tanpa sepengetahuan teman. Artinya tidak menghargai Pak, tidak menghormati Pak. Ya, sekarang bagaimana? Sekarang kita masuk di setelah keyakinan, kita masuk di keyakinan, terus dia pasti akan merasa siap ganti rugi. Nah, di sini kita memberi penawaran bukan paksaan. Nah, sekarang bagaimana supaya Anda menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, bertanggung jawab? Yang jelas dia akan bertanggung jawab dengan makanan yang diambil, pasti dia akan bayar atau membeli kembali untuk temannya. Mungkin seperti itu. Ya baik, pada kesempatan kali ini kami luar Pahamdan mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah baik. Ada kesimpulan terakhir dari Pahamdan untuk waktu dan kesempatan saya. Sudah masih bersedia tetap duduk mendengarkan pemaparan kami. Sedikit penegasan saja, penguatan dari materi ini, maksudnya diharapkan kita sebagai guru di sekolah ini itu di posisi dari 5 posisi ini diharapkan kita di posisi manajer. Pelaksanaan yang kita eksekusikan sekarang itu di posisi manajer. Untuk apa? Untuk seperti yang tujuannya seperti yang Pak Apri jelaskan tadi. Karena yang lainnya itu memiliki kelemahannya, dampaknya pada anak itu ada. Jadi diusahakan kita posisi kontrolnya sebagai guru itu di posisi manajer. Terus yang berikutnya, segitiga restitusi maksud dari Pak Apri tadi. Kalau kita dalam menangani kasus, misalkan ya, dalam menangani kasus biasanya kita ini kan memberikan hukuman ketika tahu, oh kamu salah, dihukum. Ternyata itu selama ini kalau yang kita lakukan itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Untuk itu solusinya itu kita menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang Pak Apri paparkan tadi, ada 3 langkah yang itu. Saya pikir sudah pernah kita lakukan, hanya mungkin urutannya yang tidak lengkap kita buat. Misalnya anak lagi emosi, kita suruh duduk dulu, minum dulu. Itu menstabilkan identitas. Maksudnya seperti itu ya. Terus yang berikutnya mungkin kesimpulan. Oh ya, sebelum kesimpulan nanti materinya kalau teman-teman guru butuh bisa kami siap men-share-nya ya. Kalau teman-teman butuh materinya kami bisa membagikannya. Terus kesimpulan daripada apa yang kami paparkan berdua ini, bahwa kita sebagai guru ini, yaitu kita sebagai guru meminta mungkin ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi yang kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya minta 2 orang dari Bapak atau Ibu guru pegawai yang ingin bertanya. Silakan. Ya baik, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang kami dengar pada hari ini. Tentunya materi dan teori-teori ini ada hal yang baru bagi kami, ada juga yang kami sudah laksanakan. Dan sebagian besar tadi yang kami laksanakan ternyata salah. Tapi ini ada satu pengalaman yang saya hadapi di kelas. Saya beberapa minggu yang lalu itu saya pernah memberi tugas kepada anak. Nah, setelah memberi tugas, mereka tidak mengerjakan tugas itu. Dan saya tidak menghakimi mereka. Saya memberi tawaran. Saya beri kamu kesempatan untuk mengerjakan tugas. Kapan kumpulnya? Terus mereka bilang, besok Pak. Oke. Bagaimana kalau besok kamu tidak kumpul? Terus jawaban mereka, kami siap berlutut di sekitar tiang bendera.
Oke, ini kan tawaran. Tapi besok mereka tidak mau. Ini kira-kira solusi yang terakhir itu masalah seperti ini bagaimana? Apakah saya harus menghukum mereka tapi secara teori tadi kan salah? Terus saya sudah memberi tawaran. Artinya tawaran ini mereka sendiri yang menyampaikan apa akibat kalau kami tidak melakukan tugas itu. Tapi tetap mereka tidak melaksanakan. Ini kejadiannya. Jadi kami mohon penjelasan atau masukannya supaya bisa dilaksanakan di kelas. Terima kasih. Oh ya, satu sih. Di kelas berupa kasus yang memberikan tugas kepada anak, tapi ada tawaran dari anak. Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, kami siap untuk dihukum. Secara umum seperti itu, Pak ya. Jadi begini, saya pikir sesuai dengan materi pengetahuan yang kami dapat dalam materi budaya positif ini, itu kenapa bisa ada tawaran seperti itu sampai ke hukuman? Itu karena anak sudah mengalami keadaan yang biasa yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau kita tidak melakukan tidak memenuhi tugas sebagai murid, maka akan dihukum. Maka mereka terus dalam pikiran mereka, ya kalau tidak mengerjakan tugas kami siap dihukum karena kebiasaan yang kita lakukan. Makanya timbul seperti itu. Terus solusinya kalau dari saya, pemahaman saya, kita bisa menjelaskan kepada anak tentang dampak kalau tugas itu tidak dikerjakan, itu yang pertama. Terus kalau hukuman itu diberikan, dan ini memang butuh proses mulai dari diri kita sebagai guru untuk mengeksekusinya sehingga nanti anak-anak bisa melihat. Makanya dari beberapa materi yang disampaikan tadi perlu kita aplikasikan mulai dari sekarang sehingga hal-hal yang seperti itu tidak menjadi kebiasaan kita. Seperti itu kurang lebihnya Pak. Ini saya kembalikan. Mungkin Pak Afri menambahkan. Baik, mungkin sedikit dari saya terkait kasus yang Pak Edin alami. Saya juga sempat mengalami kasus yang sama seperti Pak Edin kemarin di kelas 7E. Kemarin cara saya mengatasinya Pak, saya menggunakan segitiga restitusi ini dengan mendalami keyakinan kelas. Di kelas 7D kali lalu saya sudah buat keyakinan kelas terkait dengan nilai-nilai universal. Kemarin saya tanya kepada anak, loh kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Begini Pak, kira-kira alasannya kenapa? Kan kamu sudah tahu bahwa kita sudah buat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Terus dia menjawab. Nah sekarang bagaimana? Pasti sekarang apa saya akan kerjakan terkait dengan tanggung jawab, nilai tanggung jawab yang dia jelaskan, kemudian dia kerja. Nah saya rasa kalau ada murid-murid seperti itu, kalau kita menggunakan pendekatan dengan segitiga restitusi, mereka akan lebih nyaman, lebih senang, lebih tertantang. Kita sebagai guru tadi macam di 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, teman, bahkan sampai terakhir tadi manajer. Posisi kontrol guru mana yang kita pakai? Maka saya sarankan posisi yang kita pakai nanti adalah sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Nah kalau ada siswa atau siswi kita yang melanggar peraturan, maka pendekatannya nanti kita menggunakan dengan segitiga restitusi. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Di sekolah di lembaga ini, yaitu tujuannya hanya untuk menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Hanya itu tujuan kita. Untuk mewujudkan itu kita terapkan yang tadi. Terima kasih dari saya dan Pak Apri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.